Ya, jadi kenapa tidak boleh beli saham BTPS? Ya, nggak boleh beli sebelum nonton video ini sampai habis. Dan juga saham BTPS merupakan salah satu pertanyaan dari teman-teman, yaitu dari Bro Sukses 1974. Saya punya BTPS Om, mohon dibahas ya. Saat ini saya floating loss 8% ya, baru 8%. Saya banyak tuh yang 20% ya. Tapi nggak apa-apa, kita bakal bahas di video ini. Dan ada satu saham lagi yang bakal kita bahas lagi. Kenapa pilihnya saham ini bukan BTPS? Saham apakah itu? Benar, saham itu adalah saham auto. Karena juga diminta nih sama Bro Filsafato Official Fans ya. Bang, saham auto di-review dong. Oke, jadi di video ini kita akan nge-review setidaknya 3 saham. Pertama, kenapa nggak BTPS? Kedua, kenapa milihnya auto saja? Dan ketiga, saham yang dari kemarin-kemarin saya lirik, tapi masih belum dapat. Yuk, yang sudah tahu tulis saja di komentar. Apa itu? Benar. Dan kita langsung saja kita masuk ke pembahasan saham yang pertama. Kenapa jangan BTPS? Ya teman-teman, ini langsung tampilan layarnya. Kita langsung ngebahas BTPS saja. Langsung ya teman-teman ya. Karena merupakan tadi request dari siapa? Bro Sukses 1974. Sudah sukses dari tahun 1974. Oke, tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu ya teman-teman ya. Ini semua hasil analisa saya pribadi. Saran dari saya saja teman-teman yang sudah dengar ya teman-teman ya. Ini langsung disclaimer on. Boleh ngikutin, boleh enggak. Siapa tahu saya cuma nakut-nakutin. Tapi kalau benar ya syukurlah bisa membantu. Karena harapan saya kita sama-sama bisa keluar dari portofolio yang saat ini mungkin merah, jadi nanti keluar dalam keadaan hijau ya teman-teman ya. Langsung kenapa BTPS? BTPS ini kalau kita lihat teman-teman ya, ini agak seremnya kenapa? Karena dari awal yang agak cukup lama, ini posisinya lagi downtrend turun ya, ini lagi terjun payung ya teman-teman ya, turun dalam. Nah ini jadi sehingga kalau teman-teman banyak dengar kata orang, itu jauhilah saham-saham yang sedang downtrend ya seperti ini. Jadi kalau kita kebeli, ini kemungkinan besar kita akan keluar dalam keadaan rugi ya, kecuali momen kita masuk benar dan kita nggak harapin cuan persenannya terlalu tinggi, ya bisa lah kita keluar dalam profit. Katakanlah beli di sini, keluar di sini, iya. Tapi kan nggak mungkin hanya sedikit orang yang bisa keluar sampai sepresisi seperti itu. Bagaimana kalau kejepit ya? Jadi kalau lebih enak kita beli saham yang lagi uptrend seperti ketika BTPS tuh ada di kisaran seperti ini teman-teman ya. Saya kasihkan lihat ya ini teman-teman ya. Kan lebih enak kalau kita trading ke saham-saham yang lagi uptrend seperti ini, benar kan? Jadi seandainya nyangkut di harga tertinggi pun ya itu kemungkinan keluarnya masih bisa dalam keadaan profit. Hal inilah kenapa banyak sekali orang merekomendasikan untuk beli di saham yang lagi uptrend ya. Sekarang saham BTPS ini lagi downtrend. Kalau sudah kebeli dan floating loss 8%, apa yang harus dilakukan ya teman-teman ya? Nah, ini saran dari saya, hasil analisa saya ya, boleh diikutin, boleh didengar, enggak juga nggak apa-apa, anggap aja hiburan, seperti itu ya teman-teman ya. BTPS kalau kita lihat, dia membentuk pola yang sama hampir seperti ini di bulan Oktober 2023 sampai Februari 2024. Apakah akan terulang? Nah, itu juga nggak tahu. Ini kalau dibilang, ini adalah posisi double top ya teman-teman ya. Di mana konfirmasi penurunannya langsung dia kasih candle merah panjang seperti ini. Biasa saya sebut dengan candle mimisan ya teman-teman ya. Turun dalam seperti ini dan tidak ada perlawanan naik lagi. Sampai teman-teman, memang dia ada perlawanan di candle di tanggal ini. Teman-teman catat, itu ada tanggal 29 April 2024. Volumenya cukup gede, dia melawan dan harganya ini paling lowestnya sementara itu di harga 1000. Sehingga yang floating 8% ya, Bro Sukses dari tahun 1974, dapat kita lihat takutnya dia mengulangi pola yang sama double top dan turun lagi. Oleh karena itu, itulah alasan kenapa bagi yang belum beli saya anjurkan untuk dihindari terlebih dahulu. Pertama, sahamnya lagi downtrend parah, bener banget kan? Yang kedua, polanya tuh kayaknya ada kemirip-miripan seperti ini, namanya pola gunung kembar. Lucu kan nama polanya ya, double top teman-teman. Kalau cari gunung kembar itu kagak ada di Google ya. Kalau double top banyak keluarnya. Oleh karena itu, saya lihat polanya udah hampir sama nih teman-teman ya. Harapannya ya, semoga ya teman-teman ya, semoga ya sehingga teman-teman kita itu Bro Sukses 1974 bisa keluar dalam keadaan profit. Dia harus mantul di area ini. Maksa sih, benar maksa. Kenapa harus mantul di area ini? Kenapa? Karena pertama, kalau dia sudah mantul di area yang saya garis ini hasil
pandangan kacamata saya yang buram, ini akan kemungkinan besar dia akan break di top sini. Sehingga 8% kalau saya rasa di harga 1395 itu sudah profit ya. Ya, itu sudah bisa profit, sudah bisa keluar. Berarti tugas saya untuk melihat saham itu sudah beres, selesai sampai di sini. Tetapi ya, kalau setelah nonton video ini seminggu kemudian BTPS lanjut penurunannya, perhatikan di harga 1000 ya. Apabila dia 1000 sudah mulai enakan ya, tidak ada bau-bau dia mau turun lagi, boleh untuk dicolek-colek ya teman-teman ya, boleh untuk dicolek-colek. Bahaya banget ya. Jadi kalau misalnya 1000 turun beberapa poin ya, mungkin sekitaran 900 sekian, udah boleh langsung keluar. Takutnya nanti dia mengalami penurunan seperti yang di tanggal seperti ini ya. Tapi kalau tidak, ini ada kemungkinan dia akan mantul kembali di area mungkin sekitar sini. Ya, ini lumayan profitnya. Jadi kalau bisa di averaging ya, di averaging tentu akan dapat harga tengah dan bisa keluar di harga sekitaran 1.200 sampai 1.230 ya. Kalau jadi skenario menurut saya teman-teman ya, ini boleh dicatat boleh enggak ya. Ini kan namanya stand up comedy juga. Jadi ya teman-teman ya, untuk Bro sukses 1974, semoga analisa ini bermanfaat buat dia. Pertama kita lihat polanya sudah mirip-mirip dengan pola yang ini, jadi agak aware ya, agak hati-hati ya, takutnya dia ngikutin ya, history repeat itself, dia akan turun seperti yang sudah terjadi seperti ini. Harapan saya sih enggak, harapan saya adalah harapan positifnya, karena kita kalau trading saham itu cuman bisa dilihat satu sisi, harus naik benar kan, kalau nggak naik ya turun ya, benar ya. Turun kan kita rugi, kita nggak bisa short sell ya, untuk sementara. Oleh karena itu, kalau dia melanjutkan ini dan seminggu kemudian lagi dia naik, harapannya dia akan break dan menuju target di harga sekitaran ini. Tadi berapa? Ya, 1.390 sampai 1.400 ya harapannya. Dan ini mungkin indikasi bagus untuk membentuk pola uptrend sementara, oke? Tapi apabila dia melanjutkan penurunannya, titik 1000 bisa dijadikan acuan. Penting. Kenapa? Kalau break dari 1000 turun, ya siap-siap dia akan terjun lebih dalam lagi. Jadi itulah beberapa poin yang mungkin bisa dicatat. Averaging down di harga berapa, dengan terpaksa cut loss di kisaran berapa, itu semua tergantung. Inilah analisanya. Yang penting hati-hati di titik 1000 bila dia sudah breakdown, dan semoga saja dia konsolidasi di harga sekitaran 1110 sampai dengan 1160, kemudian melanjutkan kenaikan dan harus break dari posisi atap ini sehingga menuju harga 1400. Ini untuk BTPS. Oke? Gimana? Setuju? Atau punya pendapat lain? Tulis saja di komentar. Lanjut lagi di saham auto. Kenapa pilihnya saham auto? Berbeda dengan saham BTPS, saham auto ini kalau teman-teman lihat memang sedang mengalami keadaan downtrend juga. Cukup parah teman-teman lihat ya. Tapi teman-teman lihat perbedaannya teman-teman. Di saham auto dia juga membentuk ya, ini harga low terbaru, dia sudah break ke atas. Saham auto juga merupakan salah satu saham yang sedang saya pantau ingin masukin ke portofolio saya apabila ada saham yang bisa keluar dengan posisi hijau seperti saham BBRI sekarang ya teman-teman ya. Nah, memang sekarang dia lagi kenaikan ya. Jadi resistnya dia udah tembus nih, atapnya udah dia jebol teman-teman. Sekarang dia sedang koreksi. Kalau menurut saya ya teman-teman ya, area koreksi yang paling enak untuk dimasukin itu di kisaran 1950 sampai 1995, tergantung rejection atau penolakannya di mana ya. Tapi di sini dia udah ada tanda-tanda penolakan ya. Tapi kalau dilihat dari volume sih seharusnya dia masih akan melanjutkan penurunan di kisaran di segini ya. Harapannya volume penurunannya nggak jauh-jauh amat sehingga saya bisa comot-comot sedikit ya. Bedanya tadi ya teman-teman ya, bandingkan ya dengan BTPS tadi ya. Di BTPS dia terbentur, teman-teman lihat di sini terbentur ya, oke. Sedangkan di auto tidak, dia tembus tuh teman-teman lihat di sini ya. Satu di sini, dua di sini, dia tembus ke atas di sini. Ada kan? Ada tangan biru-biru seperti ini di sini kan? Oke, jadi ini garisnya atap pertama, atap kedua, dan ditembus ya. Ini dua kali tidak membentuk low yang baru, dan yang untuk ketiga dia tembus. Berbeda ya dengan BTPS ya. Ada kan? Perbedaannya bisa dilihat perbedaannya, rasakan sendiri. Oke, nikmat. Nah, seperti itu ya teman-teman yang bedanya antara BTPS dan auto. Jadi kenapa saya merekomendasikan auto ketimbang BTPS? Itu dia alasannya.
Nah, jadi setiap posisi yang akan kita ambil, kita ada alasan, kita catat. Kenapa saya beli saham auto? Karena pertama, dia sudah mampu menembus atapnya atau high atau resistnya. Kemudian tidak membentuk low baru lagi ya untuk auto. Area belinya di mana? Nah, kata si Hyung sih, area belinya tuh di kisaran 1940 sampai 1900 ya, katakanlah 1990. Areanya sekitaran sana ya. Mungkin bisa sampai, mungkin juga enggak. Kalau jebol bagaimana? Hati-hati, tetap dilihat. Karena nggak ada yang bisa prediksi 100%. Jadi kalau misalnya dia udah jebol di sini, mungkin dia akan menuju ke bawahnya. Tapi saya lihat ya, kalau saya lihat ini polanya lebih bagus dan memang akan melanjutkan kenaikan ya. Semoga saya tidak salah dan semoga saya juga tidak benar. Oh, jadi yang benar ya. Oke, jadi itu adalah kedua saham yang diminta oleh teman-teman ya. Kalau saya sendiri, saya lagi ngincar saham Indi karena posisi saham Indi saya minusnya cukup agak dalam. Teman-teman saya lihat sendiri, sekarang posisinya minus 17%. Lebih dalam MNCN yuk. Ya, karena saya sudah melakukan pembelian kedua tuh, nilainya saja sudah 1 juta. Ya, pembelian pertama saya kan di sekitaran 500 ribu. Jadi, harapan saya ingin masuk Indi sekali lagi agar ketika dia naik, saya bisa keluar dengan posisi profit. Yang profit mana aja sih? Baru saham BBRI ya teman-teman ya. Kalau ini gampang. Kalau Goto sebenarnya hehehe, udah harga 53, nggak tidur di 50 lagi. Nggak apa-apa, balik lagi ke saham Indi. Saham Indi lagi saya pantau habis-habisan ya, karena saya nggak mau kelewatan lagi. Sehingga saya udah bilang ya, saham ini sudah keluar dari, menurut saya udah keluar dari downtrend ya, seperti yang saya gambar ini ya teman-teman ya. Dan saya lagi melirik, apakah dia akan turun di kisaran seperti ini lagi? Ya, mungkin di kisaran 1000 ini berapa nih? 1295 sampai 1325. Kalau sampai di sini, mungkin ada kemungkinan saya akan comot saham Indi untuk melakukan averaging yang pertama atau pembelian yang kedua tuh lihat. Ini pembelian pertama saya di harga 1695. Jadi mungkin pembelian kedua dia range sekitar segini. Gimana teman-teman? Ada yang ingin saya analisa lagi atau teman-teman tertarik dengan antara ketiga saham ini? Coba tulis di komentar. Tertarik dengan yang mana sih? Ya, teman-teman, jadi itulah hasil pembahasan saham kita untuk kelas kali ini. Ya, bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bingung, boleh tulis langsung di komentar, tanyakan apa saja. Dan mungkin teman-teman juga kepengen ada saham yang ingin direview, dibahas, ataupun ya, sudah floating loss dan ingin berusaha diselamatkan seperti yang saya lakukan pada portofolio saya. Yes, saya feel free gratis akan membahas semua saham yang teman-teman minta. Jadi tulis saja di komentar. Oke, teman-teman, jadi bagi yang teman-teman penasaran bagaimana perkembangan saham-saham yang kita bahas bersama, jangan lupa subscribe saya di sini dan melihat perkembangan portofolio saya yang minus ini. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih yang telah nonton sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video yang satu ini. Di sini.